Selamat malam Sobat Makam, selamat datang di Ngebor, ngebahas berbagai topik seru. Sobat Makam, Ngebor adalah program yang diinisiasi oleh PT Pertamina Hulu Mahakam atau PHM dalam rangka membahas topik-topik yang seru pastinya ya. Untuk kamu Sobat Makam yang sudah bekerja maupun yang masih sekolah ataupun kuliah. Nah, stay tune terus tiap hari Rabu malam ya, pukul 19.30 WITA atau 18.30 WIB. Karena Ngebor selalu hadir nih setiap malam Rabu malam, nah, menemani kamu semua malam santai gitu ya, dengan topik-topik yang pastinya sangat menarik nih Sobat Makam. Oke, Sobat Makam yang sudah hadir, halo Sobat Azari, halo Sobat Ria, Sobat Iewani, Sobat Bang Don Kajis, Sobat Winnie, tolong kasih tahu saya dong. Iya, halo Sobat Yohanes Anton, Sobat Aulia. Kasih tahu dong di mana posisi kamu, jadi kita bisa saling berkirim salam, ya. Ajak juga semua saudara, semua kakak, adik, teteh, ya, mama, papa, ya, tetangga, Pak RT mungkin, ya. Silakan diajak ke acara Ngebor ini, dan tapi tentu saja harus follow dulu Instagramnya Pertamina Hulu Mahakam, ya, baru bisa join ke acara ini. Halo Sariman, Sobat Sariman, Sobat Pipit, ya, sudah banyak nih. Beritahu posisinya ada di mana, nanti kita kirim-kirim salam ya Sobat Makam. Oke, nah Ngebor pekan lalu kita sudah membahas masalah food photography ya. Jadi gimana serunya memoto-moto makanan gitu ya. Terus pekan lalunya lagi kita juga sempat mengenai mental health selama pandemi gitu ya. Nah untuk pekan ini ya, Ngebor akan membahas masalah tips and trick mengurangi sampah plastik. Nah ini pastinya top banget ya judulnya ya. Nanti saya mohon izin dulu nih kepada para perwira PHM ya, khususnya Sobat Aripotet, selamat malam. Kita akan membahas masalah salah satu aspek HSSE-nya PHM, yaitu aspek environment atau lingkungan. Jadi mohon izin ya, salam ngebor, ahai kepada Sobat PHM semuanya ya dari environment. Nah, saya akan ngepin dulu ya judulnya untuk malam ini. Iya, judulnya adalah Tips and Trick membahas mengurangi sampah plastik. Oke, kita coba dulu. Kita pin komennya. Oke, sudah. Mantap, ya. Baik, Sobat Makam, perkenalan diri dulu nih. Nama saya Wendy Ferdian Saputra atau biasa dipanggil Wendy, ya. Saya bekerja di PHM di lapangan SPS ya di Senipa Peciko Sot Mahakam. Kalau kamu berkendara dari Balikpapan itu sekitar 2 jam perjalanan ya sampai ke SPS. Lokasinya ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, sehari-hari di SPS saya bekerja sebagai Production and Maintenance Coordinator. Nah, apa tuh kerjaannya? Pekerjaannya adalah memastikan supaya fasilitas produksi dan maintenance di lapangan bekerja dengan baik pastinya dan tentu saja tetap aman. Nah, kalau ada kegiatan yang dirasa kurang aman, aspek safety-nya agak turun, kita coba evaluasi lagi. Nah, coba kita assess lagi gimana supaya kita bisa bekerja kembali dengan aman gitu ya. Seru ya. Nah, coba Sobat Lia Priscilia, halo. Di mana aja nih Sobat Makam lokasinya? Beritahu saya ya. Pengen tahu juga nih Sobat Makam rata-rata dari mana sih? Iya. Oh, ada Wendy's ayam goreng katanya. Oke. Nah, untuk membahas topik mengenai tips and trick mengurangi sampah plastik ini, pastinya saya nggak sendiri ya. Saya akan ditemani oleh Sobat Mahakam yang lain ya. Salah satu perwira PHM yang oke punya ya. Namanya adalah Eka Iswahyuni atau kita panggil biasa dengan Eka ya. Seorang wanita lulusan dari Teknik Industri ITB. Angkat tangan, siapa yang lulusan dari Teknik Industri ITB? Ya, siapa tahu ada alma maternya. Salam-salam ya untuk Mbak Eka nanti ya. Nah, beliau juga sudah melanglang buana nih selama kurang lebih 13 tahun ya di PHM. Sudah pernah bekerja di Balikpapan, di Handilbase, kemudian di Jakarta. Sekarang di Jakarta sebagai asset accountant. Nah, di luar dari pekerjaan, beliau ini juga cukup aktif nih, Sobat Mahkam. Jadi, beliau ini pernah menjabat sebagai ketua paguyuban angklung waktu di Balikpapan. Wah, seru ya. Terus juga waktu di Jakarta sekarang beliau aktif sebagai ketua unit
yoga. Nah, siapa nih yang hobinya yoga nih ya? Oke, kita tunggu Sobat Eka untuk join. Oh, mana dia? Sobat Eka. Mana dia? Kita tunggu ya sambil kita tunggu Sobat Eka. Kita mau nyampaikan dulu nih Sobat Mahakam, ada dua rule utama ya. Sobat Mahakam, ada dua rule utama untuk acara ngebor kita pada malam hari ini. Yang pertama, nanti kolom chat akan saya matiin dulu ya. Mohon maaf selama acara berlangsung. Jadi nanti selama acara berlangsung kita matikan dan kita buka lagi nanti di akhir sesi. Untuk apa? Untuk kamu bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber nanti ya. Nah, untuk tiga penanya terbaik yang sesuai dengan tema tentunya, nanti akan mendapat hadiah dari PHM, akan mendapat merchandise menarik pastinya dari PHM ya. Luar biasa. Jadi stay tune terus ya. Kamu. Nah, ini ada. Iya. Stay tune terus, nanti 3 penanya terbaik akan mendapat hadiah merchandise menarik dari PHM. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo Wendy, waalaikumsalam. Bentar ya aku adjust dulu nih posisinya. Oke, udah kelihatan belum Wen? Oke, silakan. Jelas banget, sip. Eka, gimana kabarnya? Mantap. Lagi di Jakarta nih katanya? Ya, alhamdulillah kabar baik Wen, di Jakarta bener. Iya. Ini mau sapa-sapa dulu Sobat Mahakam nih Eka, ada Pak Agus Supriyanto barusan juga lewat ya. Selamat malam Pak Agus, semoga sehat selalu. Wah, selamat malam Jadi, Pak Agus. Iya, semoga sehat selalu. Ada Sobat Nur Alam nih, apa kabar Sobat Nur Alam? Halo Sobat di Susanti, di Jakarta juga nih kayaknya ya. Selamat malam semuanya. Iya, katanya banyak yang glowing di malam ini ya. Halo. Baik, ya kita udah. Nah, sekarang kita coba matikan dulu ya, sesuai dengan janji saya tadi. Oke, nah Sobat TK, bisa diceritain dulu dong kegiatan sehari-harinya sekarang nih lagi ngapain ya? Kan bekerja di PHM, bisa diceritakan pada Sobat Mahakam semua? Boleh banget. Halo Sobat Mahakam, aku Eka. Jadi tadi Wendy udah jelasin juga sih ya Wen. Posisiku sekarang di Jakarta itu sebagai asset accountant. Nah kerjaannya ngapain sih ya sebenarnya asset accountant ini ya Wen ya? Jadi kan di Mahakam ini kita tuh beroperasi dengan banyak banget fasilitas produksi juga berbagai peralatan. Ya ini Wendy harusnya apal banget nih ya di lapangan. Nah semuanya itu merupakan aset milik negara Wen yang harus dikelola dengan baik oleh PHM. Nah, aku sendiri di divisi finance atau keuangan itu tugasnya mencatat, melaporkan, dan juga memonitor si aset-aset tadi. Nah, aku mau ngetes Wendy nih. Wendy tahu nggak berapa sih jumlah aset yang saat ini dikelola oleh PHM? Tes dulu nih. Aset ya, 1.000 kali? 1.000 aset? 1.000, jawabannya jauh banget, Wen. Mohon maaf ya. Salah Sobat Mahakam. Jadi nih, sebagai info, saat ini tuh ada sekitar lebih dari 10.000 aset, Wen, yang kita manage di PHM. Wow. Banyak banget ya? Banyak ya, banyak. Banyak Jadi banget. banyak aset yang harus kita urusin. Ini, betul, harus diurusin, harus dipelihara juga, dan harus dimonitor dengan baik pergerakannya. Nah, karena banyak banget, tadi sudah dari 10.000 itu ya, kami di finance juga nggak bisa kerja sendiri buat monitor semuanya ya. Kami tuh harus sinergi sama teman-teman di lapangan nih, seperti Wendy sendiri sebagai para pengguna aset tadi. Jadi, itulah pekerjaan saya di asset accountant, Sobat Mahakam. Gitu, Wen. Wah, ya seru ya, Sobat Mahakam ya. Pekerjaannya Eka sehari-hari. Jadi memang fasilitas itu harus diurusin ya. 10.000 itu bukan angka yang sedikit, memang harus dengan baik diurusin supaya bisa berlangsung produksi dan juga masa depan Mahakam tetap cerah gitu ya. Oke. Betul sekali. Sobat Mahakam, saya dulu ya komennya, nanti kamu bisa siapkan pertanyaan terbaik di akhir sesi, bisa bertanya ya. Oke. Ya. Nah, tadi ada yang nanya juga nih Wen, katanya berapa sih umur aset yang paling tua? Wendy tahu nggak kira-kira? Umur aset yang paling tua kayaknya 30 tahun. Ya, jadi kan Mahakam tuh udah dari 40 tahun yang lalu kurang lebih ya Wen ya. Jadi ya itulah umur aset yang paling tua di Mahakam, kurang lebih segitu. Udah tua ya. Gitu. Udah menginjak kepala 4. Iya, betul. Oke.
Sobat Makam dan juga Eka nih ya, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, kita akan membahas masalah tips and trick mengurangi sampah plastik. Nah, Sobat Makam, tahu nggak Oke. sih kalau Eka ini, kalau follow Instagramnya Eka Iswahyuni itu, dia adalah salah satu seorang praktisi dari pengguna produk-produk non plastik gitu ya. Nah ini menarik nih, Sobat Makam pasti pengen tahu dari mana datangnya itu, awal-awal asal muasalnya gitu ya. Kapan Eka mulai berkecimpung di bidang itu Iya, dan apa sih titik baliknya gitu ya, kira-kira? Silakan Eka. boleh, boleh. Sebenarnya kalau dibilang praktisi kayaknya belum nyampe level itu sih ya, Wen ya. Aku juga masih banyak Belum ya? belajar. Cuman emang udah cukup lama sih mulai mencoba gerakan diet plastik ini. Tapi kalau ditanya titik baliknya kapan, itu kayaknya udah lama banget, Sobat Mahakam. Jadi aku tuh sampai sekarang masih inget ya waktu SMA tuh guruku pernah ngasih tugas untuk cari tuh beberapa artikel tentang kondisi sungai di Jawa Barat ketika itu. Nah, dari artikel yang saya temuin itu banyak banget yang membahas tentang polusi di sungai-sungai yang ada. Dan dari fotonya tuh kelihatan jelas bahwa banyak sampah plastik ya Wen ya, yang dia tuh ya entah itu Iya. mengapung ataupun kayak menumpuk gitu ya Wen di pinggiran sungainya. Nah, dari situ tuh kayaknya udah mulai muncul tuh perasaan ini gitu ya. Tapi aku tuh baru bener-bener coba diet plastik tuh kayaknya sekitar tahun 2007-2008 deh Wen. Udah lama juga ya. Itu tuh pas 2078, wah. kayaknya awal-awal kerja. Mm-mm. Awal-awal kerja tuh itu aku udah mulai sering banget baca buku-buku ataupun majalah tentang lingkungan. Nah dari situ kayaknya kayak udah yaudah aku memutuskan nih saatnya aku coba deh bertindak gitu ya dengan cara ngurangin kantong plastik sekali pakai. Jadi ya udah cukup lama sih Wen kalau ditanya titik baliknya kapan. Iya, oke udah cukup lama berarti udah banyak pengalaman juga nih ya di bidang itu ya. Ya, Tapi Neka, insya Allah. kalau kita lihat tadi ya, selain masalah pencemaran sungai gitu ya, kira-kira apa lagi yang Ya. melatar belakangi kita supaya harus menjaga sampah ini, sampah plastik ya terutama ya. Oke, sebenarnya sih kalau kita lihat gitu ya keseling kita ya Wen ya, kita kan udah akrab banget sama yang namanya barang dari plastik gitu ya. Coba Wendy lihat deh di sekeliling Ya, Wendy sekarang, pasti ada barang terbuat dari hampir plastik semua. ya, mulai dari yang iya hampir semua kan, mulai dari yang paling kecil kayak Mm-mm. handphone itu kan dari plastik ya sih, terus sampai yang paling besar gitu kayak mobil juga itu kan bodinya dibuat dari plastik ya. Jadi emang kita tuh kayaknya udah nggak bisa hidup tanpa plastik untuk saat ini ya. Tapi kadang nih Wen, kita tuh suka lupa atau mungkin nggak ngeh ya, setelah plastiknya dipakai itu dia akan mana gitu ya. Kira-kira Wendy tahu nggak dari setelah plastiknya nggak dipakai tuh kira-kira pergi kemana sih Wen? Dia perginya kemana Tahu ya? nggak? Ke laut kan? Kemana ya? Ke Coba deh kita laut ambil mungkin? contoh nih, misalkan Wendy jajan gitu ya, jajan bakso gitu ya, suka jajan bakso kan Wendy ya? Ya, 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 suka. Itu kan kalau kita beli bakso itu kan Hobi. biasa kita pasti dibungkusnya pakai kantong plastik yang bening-bening itu ya, yang sekali pakai. Nah Iya, kita ya, beli benar, bakso nih benar. di abangnya, Yang terus biasa. kita bawa pulang ya Wen ya, terus kita makan si baksonya, terus habis itu plastiknya kan pasti kita buang ke tempat sampah biasanya ya. Habis itu Iya, benar. dibuang ke tempat sampah, mungkin diambil sama petugas kebersihan di sekitar rumah Wendy misalkan, terus dibawa ke TPS atau TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu doang kita kayaknya nyaman-nyaman aja karena kan plastiknya udah hilang dari hadapan kita ya Wen ya. Kayaknya udah bersih Iya, tuh rumah hilang karena udah udah. dibuang plastiknya. Udah hilang tuh, udah bersih. Cuman kita tuh nggak tahu sebenarnya di TPA itu tuh plastiknya apakah diolah lagi, apakah di recycle atau ya udah dibiarkan menumpuk dan menggunung gitu aja. Karena sebagai info nih Wen, plastik itu membutuhkan Hmm. waktu ratusan tahun untuk terurai dengan sempurna. Wow, Ratusan ratusan tahun gitu. tahun. Bahkan kalau saya baca, Wow, itu wow, wow, sekitar wow. 400 sampai 500 tahun gitu. Jadi Wow, wow, wow. kalau nggak diolah tadi sampah plastiknya ya, ya udah dia akan menggunung gitu aja di TPA. Dan mungkin Wendy atau Sobat Mahakam juga sering lihat di berita foto-foto TPA gitu ya. Pasti pemandangannya seperti itu ya. Gunungan-gunungan Iya, sampah yang kayaknya nggak berujung gitu. Dan karena lama ya udah makin lama makin menumpuk dan makin banyak Wen, nggak ada habisnya kalau kayak gitu. iya ya. Kalau kita lihat memang Uh-uh. berarti pertama masalahnya dia nggak bisa diurai gitu ya. Terus juga Mm-mm. membutuhkan waktu ratusan tahun juga untuk terurainya, andai pun bisa gitu. Itu luar biasa Betul. banget ya. Dan ujung-ujungnya nanti Mm-mm. mungkin di laut. Saya pernah baca ya,
di beberapa bacaan gitu artikel mengenai laut yang sudah Gimana, sangat Wen? tercemar itu. Eka tahu nggak Ya. kenapa sih laut kita bisa sangat tercemar? Heeh. Mm-mm. Jadi kalau soal laut nih, aku mau ngajak Wendy dan Sobat Makam sedikit flashback ke tahun 2018 ya. Kalau Sobat Ya, Makam masih ingat, waktu itu tuh ada kejadian paus yang mati dan terdampar di perairan Sulawesi. Dan ketika lu kasihan. dibuka tuh Ya, perutnya, ya. ternyata isinya itu banyak banget sampah plastiknya, Wen. Waktu itu kayak sampai enam Horor banget. kilogram apa ya kalau ditimbang-timbang. Kan serem banget ya. Itu Mm-mm. tuh kayak jadi bukti gitu buat kita, Wen, sebenarnya bahwa meskipun kita nggak bisa lihat nih ya, kalau tadi kan di TPA kita masih bisa lihat ya, karena di daratan kita bisa lihat fotonya, kita bisa lewat TPA kita lihat sendiri langsung juga bisa. Tapi kalau di laut kan kita karena nggak bisa lihat langsung, kadang kita suka nggak ngeh gitu ya bahwa pencemaran tuh udah terjadi juga di laut kita dan memang pada ujungnya akan mempengaruhi satwa-satwa yang ada kayak ikan paus tadi. Terus aku tuh juga pernah baca bahwa di tahun 2050 nanti itu prediksi nih ya, bahwa jumlah ikannya itu akan lebih sedikit daripada jumlah plastiknya. Jadi karena saking banyaknya polusi plastiknya itu akan melebihi jumlah ikan makan. Jadi kita tuh Jadi udah nggak bisa makan tinggal diam sih makan plastik bener. Karena pada nggak makan akhirnya ikan makan ya plastik deh. iya, pada akhirnya tuh ya kita juga manusia juga yang akan terpengaruh oleh polusi plastik ini kalau kita nggak ngapa-ngapain ya. Makanya kita harus bertindak nih sebisa mungkin dan sesegera mungkin gitu, Wen. Gimana menurut Fendi? Iya, iya serem banget ya. Berarti kita ini kayak udah darurat Mm-mm. darurat sampah plastik gitu, udah menggunung di lautan kita ya, yang begitu luas. Iya, bener banget. Itu bisa sampai sampai berapa ya Kak, besarnya kalau kita Di kumpulin laut gitu? ya. Pernah nggak sih ada studinya? Iya. Ya, aku juga pernah baca nih kalau jumlahnya kan nggak ada yang tahu pasti ya pastinya ya, karena kan kita nggak mungkin ukur semuanya. Cuman dari penelitian yang ada itu keperkirakan itu sebanyak 150 juta ton plastik yang ada di laut Wow. sedunia ini. Nah, kebayang sih aku itu sebanyak apa sebenarnya karena kalau aku coba itu segitu tuh sama dengan 10.000 kali Candi Borobudur, Wen. Banyak banget kan ya? Kali Iya, satu aja udah gede ya. Kita nggak mau taruh di mana? kebayang, Berarti di gila, laut banyak banget. Mm-mm. jejeran gitu ya, Candi Borobudur di laut ya, Iya, 10.000 ya. udah Luar parah banget biasa. ya. Maksudnya udah nggak kebayang juga gimana cara ngebersihinnya ya, Wen ya. Jadi kita mesti Makanya kita harus gimana stop ya, nih, Eka Wen. ya? Betul. Mm-mm. Nah, Kita eh, kontribusi kita apa dong ya sebagai konsumen nih? ya tadi karena kan ujungnya tuh pasti bakal berpengaruh ke kehidupan manusia ya. Dan kalau kita nggak hentikan ya akan terus tambah aja polusi ini baik di darat maupun di laut. Nah, Sobat Mahakam nih, sebagai konsumen tuh menurut saya kita tuh memegang peranan paling penting karena pada akhirnya kitalah yang akan menentukan berapa menurut aku fokusnya adalah terutama kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan coba beralih ke produk lain yang lebih ramah lingkungan gitu, Wen. Itu sih konsep yang paling utama Iya, menurut iya, aku, Wen. Mm-mm. iya. Terus Berarti kita harus kalau mulai mau kadang tapi suka rumah. mm-mm, kadang kan suka bingung tapi ya mau mulai dari mana ya, Wen ya. Iya, benar. Nah, aku tuh ada tips nih Sobat Mahakam untuk mempermudah Nah, kita melakukan gimana gimana? pengurangan ini. Kita bisa nih Wen, kayak kita melakukan semacam audit di ruangan-ruangan ada di rumah kita. Gitu. Jadi kita cek nih di Hmm. ruangan ini adanya barang apa aja yang terbuat dari plastik sekali pakai atau dibungkus oleh plastik sekali pakai. Terus kita coba cari produk penggantinya apakah ada yang lebih ramah lingkungan. Mau coba nggak Wen kita lakukan nih Wen? Tour Boleh, boleh, virtual boleh. dalam Kita kepala kita sendiri Wen. kita virtual di rumah Mulai kita dari mana explore, dong? kita cari barang-barang. Kayaknya karena kita hobinya kuliner nih, jadi kita mulai dulu dari dapur deh, Kak. Wah mantap. Tantangannya Sama, aku juga hobinya jajan Wen, kulineran. hati-hati BMI naik Nah ya. kalau ngomongin dapur nih Wen, berarti kan Iya, iya. identik sama proses memasak dan makanan ya.
Tapi kan sebelum kita masak pasti kita belanja dulu ya Wen ya. Nah aku mau tanya sama Wendy nih, Wendy Benar-benar. kalau belanja biasanya ke pasar atau ke swalayan nih Wen? Biasanya kalau belanja. Kadang-kadang sih kesualayan ya, tapi kalau untuk produk yang fresh Mm-mm. harusnya sih ke pasar ya, supaya dapat yang Ya, fresh nah gitu. biasanya kan normalnya kalau kita belanja gitu kan setelah kita beli pasti dikasih kantong plastik ya, baik itu di swalayan maupun Ya, di ya, benar. pasar-pasar tradisional terutama gitu ya. Ada yang warnanya Ya. hitam plastiknya, ada yang warna putih, macam-macam berwarna-warni. Nah, aku mau kasih tahu juga nih Sobat Mahakam. Jadi dari artikel yang aku baca itu, umur pakai kantong plastik itu cuma 15 menit rata-ratanya, Wen. Kebayang ya, itu Nah, tuh pendek banget rata-rata umurnya. ya. Iya, 15 menit. Mm-mm. Jadi dipakai cuma 15 menit, tapi tadi ujung-ujungnya akan teronggok di TPA selama ratusan tahun. Makanya sebisa mungkin kita Nah, stop penggunaan kantong plastik sekali pakai. Terus caranya gimana? Kita bisa kalau belanja nih Wen, aku selalu siapin tas belanjaan sendiri yang dari kain, jadi bisa dipakai berulang hmm. kali. Oh iya, iya. Wendy udah sering juga Aku kali ya juga pakai mempraktekkan hal tuh. ini kali Iya, ya? Kayaknya udah kaman banget betul, soalnya betul. Iya, di Balikpapan kalau ini tas Pemkotnya belanjaan. bahkan udah ngeluarin aturan juga ya untuk swalayan-swalayan itu Mm-mm. sudah melarang banget menggunakan plastik belanja. Nah, gitu. Jadi sudah free ini Hmm, gitu ya. Cuma yang menariknya bagus saya sih, pernah keren. lihat juga tuh ada beberapa tas belanja tuh yang dilabeli biodegradable. Kantong plastik tapi biodegradable gitu ya, Wen ya? Iya, ya, Benar ya? benar-benar. Mm-mm. Iya. Iya, iya, iya. Iya, saya tuh juga inget banget ya waktu beberapa tahun lalu ketika orang mulai hype soal penggunaan kantong plastik. Maksudnya untuk menyetop itu tuh beberapa swalayan sempat menyediakan juga kantong plastik tapi dilabelin dengan biodegradable. Nah, kalau aku baca nih Wen, harusnya itu label itu dipakai hanya jika si material Hmm. pembuatnya itu memang dapat terurai dengan cepat dalam waktu 2 sampai 4 minggu lah kurang lebih gitu ya. Tapi ternyata untuk terurainya pun dia nggak bisa terurai begitu aja. Kadang ada juga yang harus diuraikan dengan fasilitas composting khusus. Jadi, misal kita pakai kantong itu terus kita buang ke tanah gitu ya, itu tuh nggak bisa tuh, dia nggak bisa Iya. terurai begitu aja dengan cepat. Jadi, kalau menurut saya pribadi sih tetap lebih baik menggunakan tas kain gitu. Karena kan di rumah juga pasti banyak ya Wen ya, tas kain. Jadi nggak usah beli juga bisa gitu Iya. menggunakan tas kain yang biasa. Itu Iya, udah iya. paling Lebih paling oke lebih sih tas kain sih. lebih amannya ya, lebih safe-nya mending udah pakai tas belanja yang biasa aja lah. Kita juga nggak tahu itu aman apa enggak yang lain. Iya, oke, kita kembali ke Betul, udah paling aman. tips Eka tadi. Kita ke dapur gimana tuh Eka? Oke, tadi kan kita belanja pakai tas kain. Tapi kan tas kain Ya, dipakainya hanya untuk yang kering-keringnya, Wen ya. Baik itu sayur, benar-benar. buah maupun jajanan makanan yang lainnya. Nah, terus gimana kalau mau beli yang basah-basah nih kayak ikan, daging gitu ya? Itu kan nggak Oh mungkin iya, pakai tas gimana kain gimana? karena kan pasti kan caranya rembes ya, Wen, ntar basah semua gitu kan juga kan nggak Iya. baik. Jadi caranya adalah kalau nih aku udah rencana mau beli daging-dagingan gitu, dari rumah tuh aku udah siapin beberapa kotak makanan. Jadi nanti ketika aku beli ikan itu ya udah aku minta penjualnya untuk memasukkan ikannya ke dalam kotak makanan itu. Jadi otomatis nggak akan ada plastik yang terlibat di proses membeli ikan itu. Jadi beneran zero plastik Iya, iya, iya. belanjaannya tuh Sobat Mahakam. Boleh dicoba ya Wen ya. Jadi, iya jadi nggak basah lewat Iya, itu kemana efektif juga banget. gitu ya. Iya, bener. Bener banget, Wen. Tadi belanjanya Nah, udah, Wen. ini Habis itu masih, ngapain, Wen? iya belanjanya ya. Nah, ini kan kita lagi pandemi nih, jadi kita hobinya sekarang tuh banyak-banyak sobat makam ya, mungkin yang di rumah juga sering order take away atau delivery gitu ya. Nah, itu gimana ya, Kak, Iya, iya, bener. untuk yang hobinya gitu? Iya, sama banget. Apalagi selama WFH nih kayaknya saya banyak banget jajan ya, Wen ya. Karena bosen di rumah mungkin ya. Cuman emang kadang Betul, kalau betul. take away atau delivery ini agak agak tricky sih memang ya. Cuman saya bisa nih kasih tips Sobat Makan dan juga Wendy. Jadi kalau take away nih kadang anak-anak suka pengen minta dibeliin ayam goreng gitu ya Wen ya. Ya udah dari Oh rumah iya, ya kita hobi banget. bawa sama juga. Pasti hobi kan anak-anak suka makan ayam goreng. Terus ya udah kita jalan di Benar-benar. mobil tuh dari rumah udah bawa tuh, udah nyiapin kotak-kotak makanan juga sama kayak tadi. Jadi begitu sampai di tempatnya biasa kan kita belinya yang drive thru ya biar lebih aman. Itu kita minta ke petugasnya untuk coba ditaruh aja di kotak makanan ini. Jadi nggak perlu lagi
Oh menggunakan iya. kemasan yang dari restorannya gitu. Itu membantu banget sih untuk mengurangi jumlah plastiknya. Terus selain ayam goreng, biasanya jajan apa lagi ya Wen ya? Biasanya suka jajan apa Wen kalau take away Wen? Di balik papan gitu? Saya sih ya Minuman-minuman gitu makanan suka cepat beli nggak? ya suka beli juga kayak bubble tea gitu ya. Mm-mm. Heeh. Iya, Yang selain kopi atau makanan teh juga kan gitu kita loh. kadang Heeh. suka pengen jajan es kopi atau teh ya, atau bubble tea gitu kan yang lagi hits ya Wen ya. Benar-benar. Nah, Wendy, Wendy pernah ngitung nggak sih Wen? Pernah lihat nggak orang beli bubble tea atau mungkin Wendy pernah beli bubble tea sendiri ya? Itu tuh plastiknya banyak banget Wen kalau dihitung-hitung Wah gitu. banyak Coba banget deh ya, dilihat banyak ya banget. Sobat Mahakam. Mm-mm. Pertama mulai dari si cupnya, gelasnya itu kan dari plastik. Ya Terus gelasnya, tutupnya, sedotan, udah itu udah dua tuh ya, dari plastik tutupnya. juga. Terus yang ketiga, betul tadi sedotannya Wen, sedotannya dari plastik juga. Dan yang keempat biasanya Iya, suka dikasih lagi itunya apa? Kantong plastiknya sama penjualnya kan. kantongnya ya. Iya, buat tentengannya Masih gitu ya kurang Wen ya. aja itu. Jadi Iya. jadi sekali beli bubble tea itu ada 4 plastik Sobat Makam yang terlibat. Bayangkan ya, itu hanya diminum mungkin setengah jam. Habis itu 4 plastiknya terbuang juga ke TPA atau ke lingkungan. Itu kan sebenarnya nggak oke ya menurut saya. Terus gimana Iya. dong Eka kalau mau beli es kopi atau bubble tea ya sama bawa ini sendiri tumbler atau botol minum dari rumah. Jadi pas nyampe tempatnya ya tinggal minta ditaruh di tumbler aja, nggak usah pakai kemasan plastik dari tokonya. Sama jangan lupa Wen, sedotannya nggak usah minta sedotan Apa nih? plastik lagi. Oh iya. Sekarang tuh udah banyak alternatif penggantinya Wen. Jadi kayak ini aku bawa nih sedotan stainless nih, cara gitu Oh ya. iya iya kayak Kelihatan Wen? kayak aku juga Ya ini punya terbuat di dari rumah stainless cuma yang steel. dia agak melengkung gitu ya. Bagus tuh. Iya iya. Ya, Untuk stainless ini steel. aku bawa yang Namanya sedot ukuran agak gede nih Wen. Karena ini yang bisa dipakai buat minum bubble tea. jumbo ya Biar jumbo si biar cepat itunya habis. jeli-jelinya kesedot. Iya ini yang jumbonya ini bisa banget sih Sobat Makan buat minum bubble tea. Jadi nggak perlu Oh lagi gede ya. pakai sedotan dari tokonya ya. Ingat-ingat ya. Karena sedotan tuh udah Iya iya. pasti hampir pasti nggak keolah tuh Wen. Ya hampir pasti kebuang ke lingkungan karena Ya terlalu kecil. Jadi nggak bisa diolah. Ya tadi iya. take away udah. Terus tadi apa Oke. lagi ya Wen? Aku lupa Wen. Delivery. Delivery gimana? Oh delivery. Nah delivery ini lebih sulit lagi ya. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin kasihin kotak makanannya ke si restonya ya. Jadi untuk delivery ini saya terus terang agak pilih-pilih Sobat Mahakam. Pilih-pilihnya gimana? Jadi saya pilih restoran atau vendor yang memang dari awal udah berkomitmen nggak menggunakan plastik sekali pakai lagi. Jadi dia biasanya ganti dengan tas kain atau ya udah di packnya sama kardus terus dikasih tali rafia supaya driver ojolnya gampang bawanya gitu ya Wen ya. Iya iya. Di Balikpapan juga ada nggak sih Wen resto yang udah kayak gini jadi nggak pakai plastik tapi udah pakai tas kain dan atau nggak pakai alternatif yang lain? Kalau Jakarta udah banyak sih lumayan. Iya, ada aja. Tapi Mm-mm. kita harus minta sih biasanya ya. Kita biasanya pakai kardus gitu. Mm-mm. Kita nggak mau pakai plastik, tapi kita harus request dulu. Kalau nggak defaultnya kadang-kadang dia masih tetap pakai Iya, plastik. Gitu sih kak. iya, iya. Nah itu juga sebenarnya kekuatan kita sebagai konsumen ya Wen ketika kita request itu biasanya restorannya akan dengan senang hati untuk memenuhi keinginan kita untuk tidak menggunakan plastik gitu. Terus juga kalau mau Iya, beli es kopi nih delivery order bisa juga belinya yang dalam kemasan botol 1 liter. Kenapa? Karena botolnya bisa dipakai lagi Wen, bisa untuk nyimpen apa atau nggak bisa buat mainan juga kan diubah-ubah juga bisa. oh Gitu iya untuk buat es kopi. acara di rumah ya dipakai lagi tuh. Bisa Iya juga dipakai benar. lagi. Mm-mm. Oke, sobat makam seru banget ya. Jadi tadi udah Mm-mm. mengenai dapur sama take away delivery. Jadi tips-tips jajan juga udah dibagiin sama Eka ya seru banget ya. Eka mungkin kita bisa beralih sedikit nih. Kita di rumah Mm. juga ada kamar mandi nih. Gimana dengan kamar mandi? Wah, kamar mandi ini my favorite room, Wendy. Kenapa? Karena ternyata banyak Kenapa? banget loh yang bisa kita apa kita gantikan produknya. Ini ruangannya kecil ya kamar mandi biasanya ya, Wen ya, tapi isinya tuh pasti banyak Iya, banget iya. produk-produk yang kita pakai yang menggunakan kemasan plastik. Nah, pertama nih di kamar mandi kita pasti mandi ya, Wen. Wendy di rumah mandinya Ya, pakai sabunnya kayak gimana, Wen? Biasanya, Wen? sabun cair biasa sih. Yang Iya, itu loh, banyak kan yang yang merek dijual tuh. X itu loh. Hmm, iya, heeh. Bentuknya cair ya, dan dia kan dikemasnya pasti kalau nggak Cair. dalam botol plastik,
atau dalam kemasan pouch plastik yang juga terbuat ini ya, maksudnya buat isi ulang ya Wen ya. Iya, iya, Nah, plastik plastik yang jelas. digantinya pakai apa? Digantinya pakai apa? Jadi sekarang tuh kita bisa balik lagi ke zaman dulu nih Wen, waktu kita kecil kayaknya banyakan kan adanya sabun batangan ya Wen ya. Nah, itu tuh Iya, iya, benar, lebih benar. ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan Sobat Mahakam. Kenapa? Karena pertama biasanya mereka dibungkus pakai kertas kayak gini contohnya nih. Nih, ini sabun batangan nih Oh, Wen. ini sabun ya, sabun batangan. Kebalik Iya, ya. iya, iya. Sabun batangan. Ini biasanya dibungkusnya pakai apa? Kayak kardus tipis gini. Jadi nggak pakai plastik sama sekali. Terus nanti setelah dipakai ya si kardusnya bisa kita bisa buat kompos juga. Jadi nggak ada sama sekali yang terbuang percuma ke lingkungan. Ini sabun batangan nih. Di swalaya juga banyak sih ya Iya, sabun batangan. Udah biasa sih. Kalau sabun batangan mah lah pasti ada yang iya, jual banyak. Nah berikutnya iya. habis mandi kita Selain suka sabun keramas ya Wen ya. keramas, ya, betul. Keramas juga pasti yang commonnya itu pakai sampo cair juga ya Wen ya. Dan pasti ada kemasan Iya, iya. plastiknya. Nah, saya mau kasih tahu nih ada produk ajaib yang mungkin orang belum banyak tahu. Kok nggak tahu ini udah tahu atau belum ya? Ada nama ini sampo Apa batangan nih? juga Wen. Surprise me. Tara tuh. Tara, ah, Ini itu sampo apaan batangan sampo? nih. Nih, tulisannya kebaca Nggak, ya, sampo bar. Iya, buat keramas. sampo Ini bisa buat buat keramas. Heeh. seriusan Yes. bisa itu. Jadi kalau bisa. Jadi kalau aku buka bentuknya nih ya, dibuka dulu. Coba lihat Sobat Mahakam ya, pasti kaget. Kayaknya belum banyak yang tahu sih. Nah, ini maaf tapi karena ini tuh lagi aku pakai Wen. Jadi udah agak tipis sabunnya. Sabunnya sampo-nya maaf. Sampo. Nih, sampo. Jadi bentuknya Oh, beneran gitu. mirip banget sama sabun biasa tuh. Sabun Tuh kan batangan tadi. padat. Ya, ya, ya. Wanginya juga enak banget ini Tapi buat ada dipakai. busanya, ada Terus busanya. ada. Jadi cara pakainya ya sama kayak keramas biasa, rambut dibasahin, terus si sampo ini diusap-usap ke rambut, nanti dia akan muncul busa. Meskipun busanya nggak mungkin sebanyak yang sampo cair biasa ya Wen ya, tapi so far cukup membersihkan sih buat keramas. Udah gitu wanginya juga lebih natural gitu, lebih enak gitu untuk dipakai. Dan ini tuh awet banget Wen. Ini bisa berlama. Ukuran segini tuh tadi ya. Iya, ini Iya, aku kita bisa pakainya udah lebih dari 3 bulan tuh nggak habis-habis. Oh ya? Kayaknya kalau sampo cair kan mungkin sebulan lebih tuh udah habis biasanya ya. Ini tuh udah kayak lebih dari 3 bulan tuh nggak Iya, habis iya. habis. Jadi lebih hemat juga Sobat Mahakam. Lebih irit ya. Keren. Iya. Selain sabun Baru sama tahu ya, sampo Wen, ya? ini ada lagi. Baru tahu banget. Uh-uh. Selain ini ada alternatif lain di Selain kamar apa? mandi yang Eka pakai selain sabun dan Oke. sampo ini. Ada. Tadi kan baru 2 ya, sabun batangan sama sampo batangan. Terus berikutnya kita kan di kamar mandi pasti melakukan aktivitas gosok gigi sehari 2 kali Wen ya. Nah, di Ya. rumah pasti adanya apa Wen, sikat giginya Wen? Yang kayak gimana? Sikat gigi plastik itu loh yang merek-merek X itu loh ya kan. Ya, yang berwarna-warni ya biasanya ya, gagangnya ya. Berwarna nanti dipilih-pilih warnanya gitu. Iya. Nah, kita kan pakainya tuh sehari itu 2 kali sikat gigi, gosok giginya, dan pasti itu akan diganti dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan ya Wen. Jadi sebulan tuh setahun kita pakai bisa menghabiskan 4 sikat gigi. Nah, kebayang ya itu plastik juga kan, dan ketika dibuang juga nggak tahu tuh bisa diolah atau enggak. Terus gantinya apa? Sekarang tuh ada yang namanya sikat gigi bambu. Nih, tuh bambu toothbrush. Bambu toothbrush. Keren ya? Iya, Dari ini bambu ya? beneran biodegradable ini Wen. Ini beneran Karena memang terbuat dari biodegradable. bambu. Coba aku buka ya Sobat Mahakam ya. Udah coba keluarin dong, iya ya. Boleh. Ini juga sama nih. Wah, ini Bungkusnya dari kardus juga Wen, jadi bisa dikompos, nggak ada plastiknya sama sekali. Cara gitu. Unik nih. Wow, black tea. Iya, iya. Ini aku Kelihatan. tuh. Jadi ini gagangnya Lucu, ini terbuat dari bambu. Karena terbuat dari bambu, ya setelah digunakan kita bisa komposkan gagangnya Wen. Jadi nggak mengotori lingkungan sama sekali. Gitu. Dan ini juga sikatnya juga lembut aja kok dipakainya, dan surprise lagi tuh ada juga yang buat anak-anak Wen. Ntar aku tunjukin ya, ini ada yang kecil. Oh ya?
Iya, Jadi belinya anakku satu juga udah paket ya, lama satu pakai ini dan paket. Iya. iya. Karena biasanya kalau ketika orang tuanya pakai, anaknya kan penasaran. Jadi Iya, pengen nyoba benar juga. banget. Ya udah, aku ajakin dan ternyata dia so far nyaman aja pakai sikat gigi gini. Itu kan lucu kan kalau anak-anak biasanya suka ada gambar-gambarnya gambar binatang gitu. Jadi Iya, mereka juga benar. fun juga makainya gitu, nggak ngerasa aneh atau apa. Oke, sini sikat gigi bambu nih bagus Betul. banget menurut aku buat mengganti sikat gigi biasa, Wen. Nanti Wendy juga Oke cari juga banget. ya di Balikpapan ya. Ya, nanti habis ini kayaknya aku bakal browsing deh, cari tahu yang kayak gitu. Langsung Sikatnya belanja. kalau benar. Kalau pasta giginya gimana? Pasta gigi. Nah, kita kan dari kecil biasanya pakai pasta gigi itu yang bentuknya pasta ya warna putih itu ya biasanya dan dia kan juga dibungkus oleh cup-cup gitu yang terbuat dari plastik ya Wen ya. Nah, penggantinya nih ada sobat mahakam. Ini juga kayaknya belum banyak sih Wen. Nih aku tunjukin ya. Nara nih, ini judulnya Jenggreng. dental dental taps atau solid toothpaste. Jadi ini bentuknya padat pasta giginya Wen. Tuh, Bentuknya bulat padat. juga sama kayak yang tadi berarti. Sama kayak Iya, sabun tapi atau kecil-kecil. sampo. Aku buka coba bentar ya, Wen. Buka dulu ya, sobat makam Coba ya. biar sobat makam. Iya. Ya, ini tuh unik banget produknya nih. Bentuknya kayak ini nih. Tunjukin dulu. Kecil, kecil banget. Cara nih, Wen. Jenggreng. Kelihatan nggak, Wen? Kayak Oh, apa kecil ya? banget ya kayak Kecil banget kayak permen mint gitu, Wen. Nih wanginya juga iya, iya. wangi mint sih. Bentuknya kayak permen atau nggak kayak obat kali ya, kayak obat tablet Iya. gitu. Karena emang namanya dental tabs. Nih kecil banget sobat Pakainya makam ya. gimana? Kelihatan Terus ya. bisa ditelan? Iya, iya. Kalau ditelan nggak bisa. Karena ini kan memang pasta gigi juga, cuma bentuknya padat, jadi sama penggunaannya kayak pasta gigi biasa. Cara pakainya ya kita kumur-kumur dulu kayak biasa, terus ininya dimasukin mulut, dikunyah-kunyah sebentar, lalu kita gosok pakai sikat gigi bambu tadi. Nanti dia akan keluar busa juga untuk membersihin gigi kita. Oh, Lucu ya, kecil magic. gini. Magic ya, dan ini juga ada buat anak-anak juga Wen, jadi nggak cuma buat orang Oh, dia seneng dewasa, tuh. anak-anak Iya. juga bisa pakai. Iya, yang penting dikasih tahu supaya ini nggak ditelan karena kan takutnya disangka permen. Iya, soalnya kecil ya. Ini dia sobat Terus mahakam, iya. tuh buat anak kecil kan. Iya benar banget. Tadi tuh satu pack itu tuh isinya banyak banget Wen, nih aku tunjukin ya, aku miringin dikit nih. Tuh isinya banyak dan ini bisa dipakai Oh selama iya. berbulan-bulan sih. Jadi kayak permen buat dikunyah-kunyah aja kayaknya juga enak gitu ya, ada rasanya. Iya emang rasanya rasa mint gitu aja, emang kayak permen mint beneran nih. Isinya banyak banget dan ini juga aku pakai kayak nggak habis-habis, jadi lumayan hemat sih buat pakai ini. Coba cari juga ya Wen ya. Iya, iya. Banyak banget di Bisa kamar betah mandi nih. berlama-lama di kamar mandi. Iya. Apalagi nih, Eka, selain Betul sekali. sikat gigi, Tadi odol. mandi udah, sikat gigi udah. Terus ini Wen, ini sabun cuci muka. Aku tuh juga mau ngasih tahu info sih ke sobat mahakam. Jadi kadang kan kalau di iklan tuh suka ada sabun cuci muka yang dia mengandung kayak scrub yang kasar-kasar gitu, Wen, yang kecil-kecil gitu. Oh iya, Nah, kita yang tuh biasa. banyak yang nggak tahu itu tuh terbuat dari plastik. Iya, kan kadang suka ada iklan tuh ya biar lebih membersihkan pori-pori mungkin tujuannya ya. Cuman ternyata tuh terbuat dari mikroplastik, Wen. Itu tuh plastik si scrub-scrubnya itu. Waduh. Jadi ketika kita pakai itu tuh ya otomatis tadi si scrubnya akan terbuang juga si plastik-plastik kecilnya itu. Jadi sebisa mungkin sobat makam ketika beli sabun cuci muka itu mulai hindari yang mengandung scrub. Atau kalaupun masih perlu, coba cari alternatif yang scrubnya dari bahan alami. Kayak udah banyak juga yang jual tuh dari misalkan kayak dari beras-beras halus gitu juga itu ada yang jual. Itu untuk sabun cuci muka sih Wen. Itu kayaknya orang nggak banyak tahu ya bahwa ternyata itu tuh plastik sebenarnya si scrub-scrub itu tuh. Iya, berarti itu Jadi dia bukan nempel ke muka bahan. kita jadi plastik gitu ya. Nempel habis itu pas kita bilas ya dia ke flush ke sungai, ke lautan dan akan Iya, mengendap benar. selama ratusan tahun di lautan gitu. Aduh, Oke, tadi repot apa ya. cuci muka udah ya Wen ya. Kamar mandi ini banyak nih, nih, apalagi, harap apalagi? sabar ya Wen. Masih banyak. Banyak nih kayak. Untuk produk berikutnya nih Checklist. ada cerita panjangnya dikit ya Wen ya. Aku cerita bentar nggak apa-apa ya. Jadi Iya, iya. aku tuh Silakan, tahun silakan. lalu pernah beli majalah tentang lingkungan gitu Wen. Emang dia ngebahas tentang plastik sih. Terus di dalamnya itu ada foto
jadi itu foto kuda laut kecil gitu Wen, dia lagi Udah. berenang. Nah, jadi mungkin juga Wendy sama Sobat Makam nggak banyak tahu, tapi kuda laut tuh kadang kalau berenang itu dia tuh berpegangan pada ganggang atau rumput laut. Karena mungkin ukurannya kecil ya Iya. si kuda laut, jadi dia perlu berpegangan pada sesuatu. Nah, di foto itu tuh tebak dia berpegangan pada apa, Wen? Dia berpegangan Ada apa? pada cotton bud, Wen. Cotton bud yang biasa kita pakai itu. Aduh, Cotton kasihannya. bud kan gayungnya dari plastik ya. Iya, kasihan banget. Aku inget Iya, banget tuh gambarnya cotton kuda bud yang lautnya biasa warnanya kita pakai, iya. kuning. Iya, untuk bersihin Lucu, telinga padahal ataupun kuda bersihin lautan apapun pucuk ya. gitu ya. Iya, Dan iya. aku inget banget tuh cotton budnya plastiknya warna pink terang gitu, dan aduh, aku Aduh, dari situ aku kayak kayak miris miris. banget, ya ampun, itu barang barang kecil yang kita biasa pakai kok ujung-ujungnya malah sampai ke laut jauh banget gitu Wen ya. Dan dari situ aku coba cari Iya, alternatifnya. Ada nggak sih yang nggak pakai plastik gagangnya? Ternyata ada, Wen. Ntar aku ambil dulu ya. ada ya? Ini sobat makan nih. Ada. Jadi sama kayak sikat gigi tadi, terbuatnya dari bambu juga nih. Nih. Bentuknya sama kok Oh Wen, kayak iya, cotton bud biasa nih. mirip Cuman ya, kalau mirip dengan diperhatikan yang nih biasa gagangnya kita pakai ya. warna, iya, gagalnya warna coklat tapi warnanya terbuat dari bambu. Jadi ketika ada dipakai ya udah kita bisa komposkan juga di rumah gitu. Jadi nggak lagi dia akan mengotori lingkungan ataupun lautan kita. Jadi sobat makam coba cari Iya, juga, ini udah banyak yang jual juga kok, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi menurut aku nih worth it banget nih si kecil-kecil cabai rawit ini buat mengurangi sampah cotton bud plastik gitu. Sama kok bentuknya, nggak iya, mengurangi nanti fungsi kita sama coba sekali kalau ini bener-bener. kita Mm-mm, coba cari deh nanti sama daripada banget. kasihan si kuda laut kecil itu ya. Iya, tapi kalaupun di rumah udah ada cotton bud plastik, pakai dulu aja sampai habis. Terus tapi dibuangnya harap diperhatikan supaya dia mungkin bisa dibuang ke tempat recycle atau gimana ya supaya nggak ngotorin. Habis itu baru cari nih penggantinya cotton bud dari bambu, sobat mahakam. Ini kayak kecil-kecil nih, hebat ya fungsinya. Cabai rawit. Keren ya? Iya. Agak banget. Kalau untuk produk Tadi udah yang nih, membersihkan untuk apa lagi kamar ya? mandi gimana? Bersihin kamar mandi itu kan Kalau suka mau pakai membersihkan, sikat-sikat tuh. oh iya, iya. Mm-mm. Biasanya kan dipakai tuh sikat dari plastik ya, Win ya, yang banyak di Iya, pasaran. Nah, iya. sekarang juga di pasar tradisional tuh ada banyak yang jual sikat dari kayu. Aku ada contoh nih satu nih. Dari kayu. Nih kayak gini nih. Jeng-jreng. Tuh. Oh iya, ya. Ya Aku pernah kan? lihat sih kalau ini ya. Agak gede sih Iya, ukurannya. iya, iya. Ya, ini tuh Benar-benar. kayaknya sebenarnya dari dulu juga udah banyak yang jual kali ya. Gagangnya dari Iya, kayu iya tuh nih. Tuh, sabut-sabut. aku pegang juga enak banget. Ya, ini juga agak kasar. Kayaknya mungkin dari sabut kelapa ya, Wen ya. Jadi ini Iya, mostly kayak sabut alami nih, kelapa kecuali deh. si konektornya aja nih. Ini tuh ya sama, setelah digunakan, ini bisa, misalkan nih rusak sikatnya ya, bisa kita komposkan, terus kita beli sikat kepalanya doang juga bisa. Jadi nggak perlu beli gagangnya lagi. Ini Hmm. praktis banget sih menurut aku barangnya. Terus kalau beli ini juga, kan biasanya kayak gini tuh dibuatnya oleh para pengrajin lokal. Kayak ini nih aku dapat info dari Iya. penjual nih, dia beli dari pengrajin di Cilacap. Jadi kalau beli produk seperti ini tuh kita juga nggak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga bisa membantu usaha para pengrajin lokal juga sih, Wen. Jadi ini bonusnya juga banyak nih kalau beli sikat-sikat alami kayak Wah, gini iya. ya, Sobat Mahakam. Keren banget Sobat Makam. Jadi Keren kita juga nih. juga menyelamatkan UMKM gitu ya. Untuk para Iya, iya, pengrajin-pengrajin kita bisa bantu juga tuh mereka. Wah, keren keren. Mereka. iya, benar, Weh, benar kamar mandi banyak banget. banget ya. Ini kalau kita Banyak, ngebahas kamar mandi bisa sampai subuh. Bisa sampai subuh ya, Kak. Mungkin kita bisa, bisa bisa agak banget, Wen. beralih dikit ya. Iya, kita ke Boleh, boleh. kamar tidur. Kita mau kemana Kamar lagi? tidur. Ya, kamar tidur kita apa yang Kamar bisa diganti nih, tidur. Dwi? Oke, jadi kalau kamar tidur itu kan identik sama kasur, ada spray di situ ya, dan juga ada lemari baju. Berarti aku mau bahas sedikit tentang kain ya, Wen ya. Ya. Jadi nih Sobat Mahakam dan Wendy, ketika kita mencuci baju atau spray itu tuh sudah pasti akan ada serat-serat halus yang terlepas dalam proses pencucian bajunya tadi. Wendy tahu nggak sih? Kayaknya juga orang ini nggak banyak tahu dan Apa nggak tuh? banyak aware ya, Wen ya. Ya, nggak terlalu. Uh-uh. Dan karena dia seratnya halus banget, itu nggak mungkin ketangkep sama filter mesin cuci yang ada di rumah kita. Jadi
udah pasti serat halusnya itu akan terbuang bersama dengan air cucian bajunya, baik itu ke selokan, ke sungai ataupun ke laut gitu ya ujung-ujungnya. Nah, si kainnya terbuat dari bahan katun, wol atau kayak sutra gitu ya Wen ya, itu ya nggak masalah karena dia natural, dia akan terurai dengan sendirinya baik itu di tanah maupun di air gitu ya Wen ya. Tapi Iya, Wendy iya. tahu nggak sih kan juga ada bahan-bahan baju atau spray lain yang terbuat dari plastik Wen? Tahu nggak Wen? Ada juga ya? Aware nggak di kalau beli baju? Eh, Ada juga. Jadi iya. itu tuh Nggak tahu, nggak tahu. nggak tahu ya. Contohnya itu kayak bahan polyester atau nilon itu pasti ada campuran serat plastiknya. Nah, kalau ada campuran serat plastiknya, berarti seratnya juga akan sulit untuk terurai, Wen. Dan karena dia kecil ya, Wen ya. Kebayang nggak sih ketika Iya, iya. dia terbawa ke laut itu kan udah pasti akan Wah, terombang-ambing di laut bahaya ya, dan banget. mungkin itu most probably itu akan kemakan sama hewan-hewan di laut karena mereka nggak bisa bedain mana yang makanan, mana yang serat plastik tadi. Jadi Iya. aku mau ngajak Sobat Mahakam sama Wendy juga nih ketika beli baju atau beli spray itu mulai dicek bahannya terbuat dari apa. Aku mau kasih contoh nih Wen ya, sebentar. Jadi kalau kita beli baju itu biasanya kan ada labelnya ya Wen ya. Nah, itu dia akan Iya, bilang iya. nih bahannya terbuat dari apa. Bentar ya. Jadi kalau dia misalkan terbuat dari katun atau wool 100 nih dia akan tulis seperti ini Wen. Kan ya? Nih, tuh ada tulisannya ya. Eh, Oh, ada jelas nggak ya? tulisannya. Iya, benar-benar. Iya, agak jauh sih. 100%, aku deketin lagi nih. Ya pokoknya ini tulisannya 100% cotton. Jadi coba dicek lagi Katun ya, label berarti. baju-baju yang mau dibelinya. Dan diusahakan nih kalau bisa pilihlah bahan-bahan yang natural tadi, baik itu cotton, wool ataupun misalkan sutra gitu ya. Jadi untuk kita mengurangi kemungkinan adanya pencemaran si plastik tadi di lautan kita. Gitu sih kalau untuk kain sama. Oh iya, mumpung Iya. bahas baju nih Wen, kan lagi banyak banget festival-festival online ya, kayak 11-11, 12-12 gitu. Nah itu kan Oh iya, biasanya iya. kita jadi pengen beli baju gitu ya. Iya. Sekarang itu aku sering lihat nih kalau beli baju online gitu kan kayaknya ada kecenderungan itu over packaging. Jadi udah beli bajunya cuma satu, dibungkus plastik satu, dibungkus lagi sama bubble wrap, terus dibungkus lagi sama plastik luarnya gitu kan, dan itu kayak boros banget plastiknya, padahal cuma beli bajunya satu. Jadi terus gimana dong kalau beli baju nggak bisa juga? Ya udah, aku biasanya Double. minta ke tokonya boleh nggak kalau aku beli baju satu, ya udah plastiknya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ternyata surprisingly bisa, itu bisa banget. Jadi balik lagi kita di peran konsumen ya, kalau kita minta biasanya vendornya juga akan dengan senang hati untuk memenuhi peta gitu Sobat Makam. Kayaknya udah sih ya kalau ruangan-ruangan ya. Tadi udah apa aja ya? Udah sampai ke kamar tidur ya Wen ya. Boleh mau apa lagi nih Wen? Mau bahas lagi atau bahas yang lainnya Wen? Coba connect lagi ya. Lagi Sobat Makam nih, tadi ada Uh-uh. Mas Herjun juga yang udah join. Nama saya Doni aja, Sobat. Nama saya Doni aja. Pak Agus. Sobat Dir Febri. Sobat Lia Priscilia. Silakan, ayo coba Sobat Makam. Kirim pertanyaan ke kita, Halo, nanti halo. kita pilih. Ya, kita pilih Ya, nanti 3 penanya terbaik. Akan kita kasih hadiah ya. betul. Ya, Iya. Jadi silakan ada Eka, yang mau nanya. ada pengalaman menarik nggak sih selama menjalani Selama ini? ini ya diet plastik ini ya Wen. Sama pas awal-awal dulu kan si Wen, karena kayaknya orang belum aware ya, jadi aku sering banget pas aku ke toko gitu, aku bawa tas belanja sendiri itu malah sama kasirnya itu dia tetap maksa pakai plastik Wen.
Karena kayaknya dia belum ngerti ya kenapa aku bawa tas kain sendiri. Jadi kadang suka berdebat Dia cukup belum panjang tahu nih ada Kak Aset. power. Sampai akhirnya dia ngerti karena aku jelasin bahwa emang ini pilihan saya kok, apa Mbak, nggak apa-apa pakai ini aja gitu. Jadi nggak usah pakai Itu plastik. Itu power sih of kadang yang aku mak-mak masih ingat itu. sampai sekarang. Power of mak-mak. Iya betul, betul betul power of mama. Tadi kayak ada pertanyaan Ini deh, ada Wen. sobat Coba makam, dilihat ya. iya dari Avia, sobat Avia, Nurul. Kak, gimana sih caranya biar kita itu dapat feel nggak untuk kepengen ngurangin sampah plastik? Biasanya kan cenderung ignorance ya. Gimana caranya biar dapat feel untuk ngurangin gitu? Silakan. Oke. Jadi gimana caranya biar dapat feel-nya dulu ya? Saya ada saran nih Sobat Mahakam. Coba sekali-kali Sobat Mahakam datengin ke TPA yang dekat dari rumah Sobat Mahakam. Coba di situ dilihat baik-baik bentuknya seperti apa, sampah apa yang paling banyak. Biasanya kalau kita udah lihat yang gunungan itu, kita akan ini sendiri kok akan aware sendiri. Oh ternyata memang udah parah banget kondisinya dan kita akan nantinya akan tergerak untuk mengurangi sampah plastik gitu sih Sobat Avia Via, jawaban dari saya. Iya ini keren-keren. Ada Gitu, sobat Wen. Hairi Ada lagi Reid, nggak halo Wen Mbak pertanyaan Eka. yang lain? Sebenarnya susah sekali melepaskan diri dari plastik. Pernah nggak Mbak beli makanan minuman bawa tempat sendiri tapi ditolak sama yang jual? Oh itu tadi udah di info sama Eka ya, sobat makam. Tadi pengalaman menariknya Iya, udah. gontok-gontokan sama penjual. Kak, Iya, dan cukup gimana sering sih juga jadi pangsa harus pasar? sabar-sabar. Iya, ini dari Sobat Taufik Rizky, pangsa pasar plastik sangat luas dari Oke. produk turunan petrokimia. Bagaimana Iya. pandangan Mas Wendy dan Mbak Eka terkait pembangunan kilang petrokimia? Wow, luar biasa pertanyaannya, sesuatu banget ya. Wah, Kilang ini agak petrokimia untuk berat nih ya, pemenuhan Wen ya. kebutuhan plastik. Iya, Iya. Pertanyaannya, cuman mungkin saya kurang untuk bahas soal petrokimia ya, Wen ya, karena kan kita geraknya di sektor hulu. Tapi mungkin kalau bisa ngasih insight, sebenarnya dari segi industri juga bisa berperan untuk mengurangi dengan cara membangun lebih banyak lagi fasilitas pengolahan plastiknya. Jadi nggak cuma produksi, tapi juga membantu dengan membangun fasilitas pengolahannya supaya bisa berputar gitu materialnya, bisa cycle-nya bisa ada gitu, Wen. Thank you pertanyaannya, keren banget, Taufik Rizkyandi. iya. Hebat. Ya, ini ada pertanyaan lagi juga. Kak Dari Eka, siapa kalau saya lagi? mengurangi pembuangan sampah plastik dari Sobat Jody dengan digoreng bersama gorengan, lalu gorengan itu dimakan, itu tersumbangsi. Sobat Jody kayak Anda Sobat terobsesi Jody dengan plastik. Astro, pertanyaannya sungguh out of the box ini, Wen. Hebat sekali Sobat Jody. Ini saya no comment, takutnya jadi saya pengen makan gorengan juga pakai plastik. Jangan sampai Sobat Jody Astro ya. Jangan ditiru Sobat Iya, Makan, ini tidak baik dari ya, karena plastik bukan untuk dimakan. Jadi dikuranginnya dengan cara jangan menggunakan, bukan dengan dimakan. Sobat Haiti, Mbak Jadi, Linda bilang, bagaimana cara mengelola kuburan tanah? Gimana cara mengelolanya ya? Wah, ini masalah merusak kesuburan tanah. Link. bagaimana cara? Oke, jadi ini kayaknya nggak spesifik plastik, tapi lebih ke limbah B3 ya, Wen ya. Iya, iya. Ya, jadi kalau untuk limbah B3 memang dia nggak boleh dibuang begitu aja di tanah ya, Wen, setahu saya emang karena emang betul dia akan merusak, dia akan menjadi polusi juga buat tanah yang ada di situ. Jadi baiknya ya diserahkan ke fasilitas yang mengelola limbah B3 ini, Sobat Indah. Jadi jangan kita buang sendiri, kita coba cari tahu di dekat rumah kita ada nggak sih yang mau menerima limbah-limbah B3 ini dan apakah kita bisa mengirim limbahnya ke sana. Jadi jangan sampai dibuang ke tanah gitu aja ya, karena emang itu berbahaya banget sih kalau limbah B3. Gitu. Iya. Ini satu lagi mungkin dari Sobat Hairi Rich, kalau dari produk skincare, makeup dan lain-lain, cocok-cocokan ya Mbak ya, bagaimana dengan plastik yang sudah terlanjur masuk ke rumah Ya, kita, ada penanganan khususnya nggak ya? dari siapa tadi pertanyaannya ya, Wen ya? Dari Sobat Dari aku. Hairi Rich, ya. Hari Red, ntar aku baca jelasnya ya. Untuk apa tadi? Ya, jadi Skincare kalau ada ya? skincare, make up, gitu kan cocok-cocokan. Bagaimana Skincare. kalau plastik yang sudah terlanjur masuk ke dalam rumah kita? Apakah ada penanganan khusus nggak gitu ya? Iya. Oh, lanjut nggak apa-apa dipakai
pakai aja sampai habis. Kalau emang misalkan nggak cocok tuh kadang aku suka tanya temanku, ada yang mau coba nggak? Siapa tahu di kita nggak cocok, di teman kita lebih lebih apa? Lebih cocok gitu kan. Jadi nggak harus dibuang gitu. Jadi bisa ditawarin ke teman atau saudara. Terus kalau udah habis, ya cari alternatifnya yang lebih ramah lingkungan juga gitu. Thank you pertanyaannya sobat, bagus Iya, iya. banget. Makasih. Luar biasa nih Sobat Makam juga Oke. pada interest banget ya. Ke judulnya juga katanya bagus-bagus ya. Jadi Sobat Makam kita mau ngingetin juga kalau PH ini juga kan di site manapun juga bahan atau dari pusat kita udah nggak menggunakan lagi botol maupun gelas plastik gitu ya. Jadi kita Iya. free of plastik. Gimana kalau di Jakarta Udah keren penerapannya banget gimana, sih. Kak? Iya. Iya sama di Jakarta juga sama. Kita juga kalau ada event udah dihimbau untuk bawa tumbler sendiri, bawa alat makan sendiri. Jadi nggak ada lagi sama-sama plastiknya, terutama untuk minuman dalam kemasan. Wen udah keren banget sih PHM sih menurut aku. Iya, iya. Itu Wen untuk di PHM Jakarta. Mm-mm. Wah, luar biasa Oke, nih, makin lanjut banyak lagi aja atau Sobat udah? Makam yang Mm-mm. bertanya. Iya, kayaknya udah cukup ya. Kita coba umumkan dulu pemenangnya Oke, ya, Eka. Dari aku boleh dua boleh. ya, nanti dari saya dua, dari Eka satu ya. Untuk pemenangnya yang Ya, pertama adalah Sobat Afia Nurul. Dudududud, dang. Selamat kepada Afia wah Nurul. Dan selamat Afia Nurul. ya, Sobat Hairi Rich tadi ya yang pertanyaannya luar biasa tuh ya, Sobat Hairi Rich. Nah, dari Eka satu orang nih. Dari aku sobat Taufik Rizkyandi, selamat. Weh, Sobat Taufik Rizkyandi. Ada Pak Erwin Santosa tuh lewat juga. Tadi ya saya udah Oh, salamin ya. halo halo Pak Erwin. Punten ya. Itu komandannya Enviro tuh. Kami mewakili Enviro nih, maaf. Ya luar biasa banget ya Sobat Makam. Apa yang sudah Ya, di-sharing sama Eka ini jadi juga udah dijalani selama sekian tahun tadi dengan paparannya, terus di rumah kita explore sini dan ke sana. Mungkin closing pertanyaan dari saya nih Eka. Kalau kita saja oke. melakukan gitu kan, kira-kira gimana kontribusinya buat dunia ya kan nggak terlalu berasa gitu. Gimana Eka? Iya, kadang juga kalau aku mikir tuh karena udah kompleks banget tuh kadang suka pengen nyerah aja ya, Wene kayak kita ngaruh nggak sih apa yang kita lakukan. Cuman aku kemudian mikir lagi dan sebagai seorang ibu nih, Wen, I think one of the best gift that I can give to my kids is a clean and healthy environment in the future. Jadi kita punya tanggung jawab nih untuk memprovide lingkungan yang bersih buat anak-anak kita di masa depan. Itu sih Wen yang jadi semangat aku terus-terusan untuk konsisten. Gitu Sobat Wah keren Makam. banget Semoga ya bisa menular juga ya. motonya. Mm-mm. Iya. Oke Sobat Makam, kita udah di penghujung acara nih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika Ya, ada kata-kata yang salah terucap maupun perbuatan dan tingkah laku kami yang menyinggung Sobat Makam ya. Jadi ya kita tutup dengan sama dari aku pantun ya Kak. juga. Iya. Boleh. Belanja ke pasar bawa tas sendiri, membeli sayuran dan sepotong roti. Wendy dan Eka mohon diri. Sampai jumpa dan selalu dekat di hati. Ingat selalu 4M ya. Memakai masker. 4M. Mencuci tangan Memakai masker. Menjaga jarak. dan menjauhi kerumunan. Ya, menjauhi kerumunan juga Ya, jangan lupa ya. olahraga. Olahraga teratur. Dadah. Kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa di Ngebor pekan Betul. depan. Topiknya mengenai olahraga di saat pandemi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan Sip. pola hidup sehat selalu ya. Sampai jumpa Sobat Makam di Thank you. Ngebor pekan depan. Dadah. Ya, Assalamualaikum. terima kasih.